Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Fitriani, NIM akhir 0241. Saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah. Nah, akhlak kepada Allah, kalau kita berbicara dan menyebutkan tentang akhlak, yang terlintas dalam benak kita dan bayangan kita itu adalah bagaimanakah kita bersikap baik kepada sesama manusia. Misalnya kepada orang tua, kepada guru, kepada tamu, atau yang lainnya. Nah, jarang atau mungkin tidak pernah terlintas dalam benak kita itu adanya akhlak yang lebih agung daripada itu semua, yaitu akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini itu alasan seorang muslim harus berakhlak yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama itu karena Allah lah yang menciptakan manusia. Di sini itu surat As-Sa'ad ayat 75. Nah, kedua itu Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati sanubari. Di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada Allah, itu terdapat surat An-Nahl ayat 78. Nah, yang ketiga itu karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Itu terdapat surah Al-Jathiyah ayat 12. Nah, yang terakhir itu Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan yang terdapat surat Asiyah ayat 70. Nah, di sini ada beberapa bentuk akhlak baik kepada Allah Ta'ala. Di antaranya, satu, menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah adalah berusaha menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, yang kedua itu beribadah hanya kepada Allah, melaksanakan perintah untuk menyembah Allah saja dan tidak menyembah kepada selain Allah. Ibadah seorang muslim adalah bukti ketundukannya kepada Allah. Yang ketiga yaitu berzikir. Nah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam berbagai kondisi. Kondisi baik yang diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Nah, yang keempat itu berdoa. Hanya kepada Allah berdoa dan memohon apa saja. Hanya kepada Allah. Doa ini merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Nah, yang kelima itu tawakal. Tawakal kepada Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan tawakal. Bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha, tetapi menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah kita berusaha dan sebaik-baiknya. Dan yang keenam itu tawadu, yaitu hati yang merendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu tidak layak jika seorang yang angkuh dan sombong dengan kelebihannya kepada orang lain. Nah, yang ketujuh itu berprasangka baik kepada Allah. Wajib hukumannya berprasangka baik kepada Allah
wujud berprasangka baik kepada Allah, di antaranya yaitu meyakini dengan sepenuh hati semua perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia. Nah, meyakini dengan sepenuh hati semua larangan agama pasti berakibat buruk, dan segala yang Allah takdirkan untuk kita, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, adalah untuk kebaikan kita. Nah, yang terakhir itu ridho terhadap ketentuan Allah. Etika yang harus dilakukan seseorang muslim terhadap Allah adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Nah, seperti ketika ia dilahirkan baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu. Nah, bentuk fisik yang Allah berikan itu atau hal-hal lain, karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya, baik berupa kebaikan atau berupa keburukan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sungguh mempesona perkara orang beriman karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Itulah materi dari saya. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kalau ada salah, jangan mohon maafnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.